Oleh karena itu, kata Ibnu Taimiyah, bukan aja boleh, harus pemerintah melakukan intervensi. Penentuan harga itu ya, oke. Kasih harga, bongkar siapa yang nimbun. Nah, benar ya? Iya. Inilah yang sekarang kita sarankan kepada pemerintah. Yang nimbun digerebek dah, benar nggak? Yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Lovers, Amal Niaga Talks kembali hadir untuk Anda di kesempatan saat ini. Dan tentunya kita kangen banget dengan ilmu-ilmu dari guru kita, Bang Adi Warman Karim, yang insya Allah hari ini akan membahas spesial karena update banget ya dengan kondisi yang terjadi saat ini. Beberapa bulan inilah katakan demikian. Kita akan membahas tentang satu surat dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 168. Ya, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kufur dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan apapun. Nauzubillah ya. Quran Surat An-Nisa ayat 168. Dalam sebuah hadis niaga, ya, ikhtikar atau menimbun ini adalah bentuk kezaliman dalam perniagaan. Dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya orang-orang berkata, wahai Rasulullah, harga telah melonjak, maka tetapkanlah harga untuk kami. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, ya, yang menggenggam dan yang menghamparkan, serta pemberi rizki. Dan sungguh aku berharap dapat menemui Allah di akhirat, sedangkan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezaliman dalam hal darah dan harta. Hadis riwayat Abu Daud. Kita langsung saja menuju guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini kayaknya asri banget, Bang. Alhamdulillah. Rumah orang tua. Masya Allah, Masya Allah. Dengan suara burung nih ya, teman-teman sekalian ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang satu, mungkin ini lagi hangat-hangatnya, Bang. Iya. Minyak hilang. Ya. Antrian di mana-mana. Ya Allah. Saya sebetulnya nggak percaya, Bang. Tapi ketika lewat sebuah supermarket, ngantrinya luar biasa, saya baru paham. Oh, ternyata ya ini yang terjadi di negara kita. Padahal negara kita penghasil sawit, Bang. Betul. Terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Tapi mengapa ini terjadi? Kita bahas tentang itu dulu deh, Bang. Oke. Ya, tadi yang udah dibahas ya, Rasulullah SAW, hadisnya bunyilah ikhtikaro illal khati. Dan tidaklah orang yang menimbun. Ikhtikaro ini maknanya bukan sekedar menimbun sebetulnya, tapi menimbun agar barangnya langka. Ya Allah. Karena kalau niatnya barangnya aja udah gitu ya? Begitu. Okay. Nah, ikhtikar itu definisinya itu. Definisi ikhtikar menurut Imam Nawawi adalah menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Itu definisi ikhtikar menurut Imam Nawawi. Benar gak? Nah, jadi yang dilakukan adalah kita timbun, kita simpen barang kita supaya langka di pasar. Ketika langka, harganya naik. Ketika naik, kita jual dan kita ambil keuntungan di atas keuntungan normal dari harga yang melonjak itu. Itu nggak boleh. Nah, kita harus bedakan antara harga naik karena memang sengaja kita buat dari rekayasa harganya naik, atau hadis yang tadi dibacain. Nah, itu ceritanya agak lain lagi tuh, benar gak? Yaitu ketika barang itu memang langka karena paceklik, karena gagal panen. Di zamannya kita bahas satu-satu aja, ya. Di zamannya Rasulullah SAW tadi udah bacain, ketika harga-harga naik, Rasulullah SAW lalu diminta oleh para sahabat untuk menentukan harga, Rasulullah SAW menolak. Bayangin gak sih kalau waktu itu Rasulullah SAW nentuin harga, berarti kan berlaku sampai hari ini, bener gak? Ya Allah. Ya. Masya Allah. Kan hadis pasti benernya, bener gak? Benar. Tapi Rasulullah begitu luar biasa pandangan visionernya,
Beliau menolak untuk menentukan harga, biarlah supply ketemu demand. Biarlah Allah yang menentukan. Hadis ini ada di kitab Al-Amwal Imam Abu Ubaid. Biar tambah seru ceritanya, benar nggak? Ketika Adam Smith, ekonom, bapak ekonomi dunia itu, ditugaskan oleh kerajaan Inggris menjadi konsulat Inggris di Perancis, salah satu buku yang dibaca, diikuti oleh Adam Smith, bedah bukunya, adalah buku Al-Amwal, Masya Allah. karya Imam Abu Ubaid. Inilah yang kemudian menginspirasi Adam Smith menulis bukunya yang judulnya Al-Amwal, tapi dalam bahasa Inggris, yaitu The Wealth of Nations. Benar nggak? Dari buku itu juga lah Adam Smith kemudian menulis dalam bukunya hadis yang tadi, yang disebut oleh Adam Smith, The Invisible Hands. Adam Smith nggak mengatakan tangan Tuhan yang ngatur harga. Tapi dia bilang tangan-tangan yang nggak kelihatan yang ngatur harga. Nah, inilah yang dipegang oleh Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, sampai zamannya Umar bin Khattab. Nah, oke. Dalam bahasa ekonominya kita bilang, price intervention no. Jadi intervensi harga oleh pemerintah nggak boleh. Hadis Rasulullah tadi gunakan. Tapi di zamannya Umar bin Khattab ada dua kejadian yang sangat menarik. Yang pertama terjadi musim kering yang panjang, sehingga paceklik. Harga-harga jadi naik karena barang nggak ada, karena gagal panen orang, bener nggak bisa paceklik, bener nggak? Nah waktu itu apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Beliau impor gandum dari Fustat, kota tua di dekat Kairo, dibawa ke Madinah, lalu sehingga pasokan akan gandum banyak lagi. Jadi kita belajar di sini bahwa intervensi harga memang dilarang. Yang kedua, kalau intervensi pasar boleh dilakukan, yaitu dengan mengimpor gandum oleh Umar bin Khattab lalu dijual, sehingga harga-harga turun lagi. Kejadian kedua di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika para pedagang Arab itu sukses besar, untung besar setelah melakukan perjalanan dagang bisnis ke negeri Syam. Jadi waktu mereka pulang itu, mereka bawa banyak sekali dinar dirham, sehingga 3 barang di Madinah waktu itu melonjak harganya karena duit banyak. Permintaan tiba-tiba naik, benar gak? Nah, ini kita sebut nama impulse buying, impulsive buying. Bener. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu, beliau melarang penjualan 3 jenis barang itu selama 3 hari. Ilmu ini sekarang dipakai di bursa efek. Cerdas banget. Suspended kalau di bursa efek itu. Dahsyat. Kalau itu suspended, 3 boleh. Dahsyat. Biar tenang dulu dah. Gara-gara lo baru punya duit banyak jadi Nah, ini dari 3 cerita ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa intervensi harga tidak boleh dalam Islam. Intervensi pasar boleh dalam Islam, yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Oke? Khulafaur Rasyidin selesai, meninggal, diganti oleh Bani Umayyah. Masuklah kita ke dalam Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah kemudian diganti lagi oleh Bani Mamluk, Bani Saljuk dan sebagainya. Ketika itu zaman Ibnu Taimiyah, nah sekarang jadi lompat nih, zaman Ibnu Taimiyah, benar nggak? Terjadi praktek yang penimbunan ini, benar ya? Yang cerita tadi itu cerita yang ini kan. Tapi zaman Ibnu Taimiyah beda. Yang zaman Ibnu Taimiyah terjadi la ikhtikaro ilal khati. Ada para pedagang yang menimbun, menahan barangnya supaya langka di pasar. Jadi ini kenaikan harga yang direkayasa untuk mengambil keuntungan lebih tadi. Maka ketika itu Ibnu Taimiyah mengeluarkan satu fatwa yang sangat terkenal, kalau kita di ekonomi namanya Ibnu Taimiyah Price namanya. Intervensi harga menurut Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Ketika Ibnu Taimiyah mau memberikan fatwa bahwa harga harus ditentukan, sebagian ulama menentang. Anda berani menentang hadis Rasul? Rasul bilang nggak boleh nentuin harga, benar nggak? Tapi argumen Ibnu Taimiyah keren. Beliau katakan, yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW itu adalah mencegah
kita harus memastikan supply ketemu demand. Iya. Ya. Yang sekarang terjadi, kata Ibnu Taimiyah, adalah ada orang-orang yang mencegah supply ketemu demand. Yes. Karena ditimbun, orang mau beli nggak ada Iya, barangnya. betul. Oleh karena itu, kata Ibnu Taimiyah, bukan aja boleh, harus pemerintah melakukan intervensi. Penentuan harga itu ya, oke. Kasih harga, bongkar siapa yang nimbun. Nah, benar ya? Iya. Inilah yang sekarang kita sarankan kepada pemerintah. Yang nimbun digerebek dah, benar nggak? Yang pertama. Kedua, harga tentuin. Iya. Kalau nggak bisa kaca balon. Iya. Nah, ini dikenal di zamannya Ibnu Taimiyah. Walaupun hadisnya juga pernah dulu disampaikan oleh Rasulullah SAW, bukan untuk penentuan harga, tapi hadis tentang la ikhtikaro ilal khoti itu. Iya. Nggak boleh nimbun untuk ngambil keuntungan di atas keuntungan lebih. Benar nggak? Luar biasa ini ya. meong, bos. Luar Islam biasa. dahsyat, men. Luar biasa. Kita baru dapat pencerahan ya. Bahwa ternyata ilmu ekonomi itu diambil juga dari kita ya, Bang. Di dalam fikih itu nggak ada batasan ambil keuntungan. Nggak ada maksimal keuntungan 30%, 25%, nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Tiap jasa, tiap barang itu beda-beda. Hmm. Karena turnover beda, segala macam beda. Jadi yang dijadiin ukuran bukan itu. Iya. Yang dijadiin ukuran adalah supply sama demand ketemu tanpa ada rekayasa.